Ya, udah kagak ada kisahnya nih. Habis ini pulang gue langsung ke dukun, ya. Pulang langsung ke dukun, ya udah buat melupain dia selesai. Gue mau menata, nyari duit aja deh, nyari cowok bayaran. Dan yang berondong yang gue itu tuh ngapain sih? Najis, gue blok-blokin aja. Konyol ya orang ya. Ang dikira siapa dia? Cakep apa kegantengan apa? Banyak debu ya guys, walaupun cuma di belakang. Gue nggak dapet foto bagus karena hujan. Padahal gue udah pagi-pagi tuh ya, jam 7 pagi. Jam 7 pagi udah ada orang di sana, rombongan. Mungkin orang-orang yang camping kali ya. Insya Allah sih rencana gue tahun baru pas gue ulang tahun ya kan. Ulang tahun gue habis Natal, gue nggak bisa lupa ulang tahun gue. Orang hari raya semua umat gitu loh. Udah lah gue tinggalin aja lah, laki nggak tahu diri. Anak kecil pelin-pelan. Gue yang biayain, gue yang sayang, gue yang berkorban, nggak tahu diri. Baru dikasih barang begituan udah belagu. Mentang-mentang gue kecintaan. Gue tuh bukan kecintaan. Gue tuh tipe kalau orang gini guys, gue tuh kan udah tua ya kan, gue cuman pengen nikah, kalau emang dia mau bener ya udah kerjasama. Gue nggak ngerti otak, setiap kali gue suka sama cowok otaknya tuh nggak ngerti gue apa yang dipikirin tuh apa gitu loh. Kalau kita kan mikirnya gini loh, kalau kita kan mikirnya gini guys, hidup begini-begini aja, tiap lebaran begini-begini aja, miskin, boro-boro ngasih orang tua. Ibarat kata buat rokok sendiri aja kadang Senin Kemis. Udah kerjaannya kacung ini Intel. Lu bayangin, satu bulan itu dia perlu duit 3,5 juta. Itu untuk beli obat doang. Setiap hari dia harus beli obat 120 maksimal ya. Minim ya 120 kali 30. Lu bayangin, kalau dia nggak minum obat masuk rumah sakit jiwa. Dia nggak minum obat guys, masuk rumah sakit jiwa. Berat sarafnya tuh udah terganggu, udah putus. Kalau nggak diobatin, dia keke nih, nggak punya duit nih, seminggu nggak diminum obatin, udah kayak orang halusinasi, kayak orang gila, ngegembel ntar di jalan, stres, bengong. Awal-awal dulu banyak nangis di depan gue. Kalau sekarang udah agak berkurang, nggak tahu, petantang-petenteng belagu, mungkin karena gue sayang sama dia ya. Tapi begitulah manusia, nggak tahu diuntung. Manusia itu nggak pernah tahu diuntung. Anak laki gitu loh. Gue bingung gue, setiap kali suka sama orang, maksud gue tuh biar saling kerjasama, kita cari duit. Bagaimana ceritanya, gue yang mikir otaknya, karena gue yang punya jalan gitu loh. Gak ngerti gue manusia zaman sekarang maunya apa. Bayangin guys, hari gini gitu loh, mana ada perempuan berkorban banyak ya kan, mundar-mandir ke Bandung. Untuk ngapain? Untuk nemuin laki ya. Ngewe juga kagak. Awal-awal doang orang disakit guys. Nafsu juga kagak deh. Makanya kalau udah gue urusin, seharusnya tahu diuntung, seharusnya tahu berterima kasih, nggak harus bersyukur, harus banyak bersyukur. Gue masih mau nerima lu yang kekurangan penyakitan gitu loh.
Harusnya tahu bersyukur gitu loh. Sekarang perempuan zaman sekarang kalau nggak dibeliin duit, nggak dijajanin makan, nggak dijajanin pergi-pergi gitu, mana ada yang mau laki begitu? Hah? Biar kata berondong, biar kata masih muda, kagak ada yang mau, apalagi nggak bisa ngewe. Anak laki nggak bisa ngewe tuh kontol, kagak bisa ngaceng, kagak bisa muasin perempuan, gak bakalan laku lo sama siapapun ya. Mau apa tante-tante, mau sama siapapun lo nggak bakalan laku. Gue masih baik-baik karena gue masih sayang ya kemarin sama dia. Kalau sekarang udah lah. Anjing, gue ditantangin. Siapa yang minta balikan? Oke. Siapa yang minta balikan? Anjing, gak tahu bersyukur. Lo lihat aja gue posting semua. Lo anak siapa? Anak sultan. Lo anak pejabat. Lo punya harga diri. Hah? Gue yang malu-malu ya kan? Gue udah malu-malu ya kan, ibarat kata Tante Sarah. Lakinya begitu, gembel. Harusnya pikir. Ya kan? Jalan sama gue aja udah kayak langit dan bumi. Sekarang ngobrolin masalah harga diri. Gue emang gak punya harga diri, tapi penampilan gue keren. Orang lebih percaya gue daripada dia yang gembel. Bener gak? Kalau mau kasar gue ngomong ngablak apa adanya. Logika dong, ya kan, pakai logika. Maksudnya ngomong yang jelas, realita ya kan. Kalau gue mau kasar gue gituin. Sekarang lu nggak tahu diuntung, nggak tahu terima kasih. Lu cari sono tante-tante, ada nggak yang mau gembel berondong kayak gitu? Hah? Ngurusin penyakitnya emang ada yang mau kayak gitu? Tante-tante berduit itu ya, yang ada di otaknya itu bagaimana ceritanya tuh laki bisa muasin dia. Kalau gue ajak nikah dia. Anjing, udah miskin, penyakitan, gak bisa apa-apa, belagu lagi. Lo pikir gue kedukun terus mau ngapain? Mendingan gue obatin diri gue, biar lupa sama lu. Jadi gue bisa dapat kesempatan yang lain, gue bisa nyoba sama yang lain, gue bisa usaha sama yang lain, ya kan? Ngapain gue dukunin lu? Emang lu siapa? Anak presiden, punya pangkat, ya? Emang lu punya pangkat? Males banget, nggak tahu diri. Orang nggak tahu diri, mendingan gue tinggalin. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena udah kesel guys. Lu kurang bersyukur gimana? Lu nggak pernah minta maaf selama berbuat kesalahan sama gue, ya? Selama berbuat kesalahan sama gue, lu nggak pernah minta maaf. Terus gitu, gue itu pengorbanan kurang apa? Nyampe gue datengin lu ke Bandung, nyampe gue beliin kado ulang tahun, nyampe gue kasih handphone. Lu mau dicintain perempuan hanya karena kasihan? Hah? Hanya karena lu keterbatasan, miskin? Tolol ya manusia ya zaman sekarang. Dari dulu laki ya, dari dulu anak laki muda belagu-belagu. Sekarang logikanya begini, gue kasih contoh jelas-jelas. Itu pilot punya jabatan, itu pilot punya duit, ya kan? Itu pilot juga di Bandung, itu pilot juga orang tuanya, anaknya cuma satu, dia doang. Logikanya kalau gue pakai akal sehat, ya, kalau gue milih duit, gue pilih itu Bandung, ya, anak pilot, gue pilih itu mantan gue. 6 tahun logikanya, 6 tahun loh. Itu mantan gue minta balikan, itu artinya selama 6 tahun dia nggak pernah nemuin orang yang benar-benar tulus kayak gue, orang yang benar-benar jujur dan rajin sholat kayak gue, gak ada dia. Lu kata gampang, hari gini lu mau nemuin perempuan yang jujur, yang baik, yang tulus, cari sono. Yang ada lu dinilai cuma lo pengen duitnya doang. Ngetes omar gue, ngetes tensi gue, oke. Gue kalau udah ngomong sekate-kate, gue kalau udah ngomong apa adanya ya. Malum lah, namanya juga pacaran. Gue hanya berpikir gini ya, kalau emang dia mau ya kan, nikah kan simple ya. Jadi gue nggak perlu cari laki, gue nggak perlu ngewek sama orang, ya kan? Gue nggak perlu ngebayar orang. Bener nggak guys? Diajak nikah, yuk nikah yuk. Masih bingung,
mutusin kepastian buat dirinya sendiri aja dia masih bingung. Gimana mau bisa berpikiran nikah? Padahal mau kondo, modal kontol doang. Padahal mau kondo, modal kontol doang. Sekarang gini, orang tua mana yang nggak ngerestuin kalau ceweknya punya mobil, ceweknya bisa ngasih beliin obat penyakitnya setiap bulan? Orang tua mana? Nggak mungkin. Lu mau cari apa? Mau cari perempuan perfect? Lu mau cari apa? Tante-tante yang bisa ngasih lo mobil? Jangan ngimpi hari gini. Jangan ngimpi gitu loh, maksud gue. Dulu pun gue juga seperti itu ya. Tapi kan kita nggak bisa mengubah nasib. Gue terkenal, gue punya nama. Tapi rezeki gue segini-segini aja. Beda sama cewek-cewek lain yang punya laki bule, yang bisa keluar negeri, yang bisa masuk TV, yang jadi artis, sukses, punya duit, punya rumah dan segala macam. Nah, setelah di usia sekarang, masa-masa gue tinggal sedikit, itu gue harus berpikir, maksudnya untuk mawas diri tuh gue udah bisa menerima bahwa kondisi nasib gue itu ya segini porsinya, nggak usah ngoyo dan nggak usah menghayal, maksud gue, lu harus pahamin rezeki setiap orang tuh beda-beda. Jangan kebanyakan menghayal, jangan kebanyakan ngelihat orang lu bisa juga kayak dia, buktinya lu masih begitu-begitu aja, nggak nemuin siapapun yang bisa ngebiayain hidup lu. Maksud gue jangan ngoyo, ngerti gak sih? Dia kepengen dapat perempuan orang kaya yang bisa ngebiayain dia, yang bisa ngebahagiain dia, yang bisa ngasih cinta dan ngasih duit. Sekarang muasin seks aja di kamar aja kagak bisa, kagak ngerti, kagak bisa ngewe, cuman kayak patung doang. Jadi dia acting tuh awal-awal doang, kesono-kesonanya udah kagak pernah ngewe gue. Kalau emang tante-tante yang nyari duit, kalau emang gue tante-tante yang cuma nyari kepuasan, gue tinggalin loh, nggak guna. Anak laki, mau muda, mau seganteng apapun, kalau kagak bisa muasin perempuan di kamar kayak nggak ada laki lain. Lah gue beda, gue ajak nikah. Apa susahnya gue ajak? Apa sih gue naikin derajat lu tinggal sama gue, kan enak, semua udah ada, semua tinggal make, kan enak. Otaknya taruh di mana, pikirannya ditaruh mana? Gue pacaran termasuk sama dia tuh 1,5 tahun, berarti lama juga kan. Tiga bulan tuh kan kita sering bareng, sering ketemu. Itu udah masa-masa dimana penyesuaian. Dia tahu sifat gue kayak gimana, gue tahu sifat dia kayak gimana, jelek buruknya dia kayak gimana, itu kebuka semua. Prosesnya itu 3 bulan guys, karena kan kita sering ketemu. Jadi sebenarnya dia ngomong bla 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 A B C D E F G H I J K L M N, gue udah tahu intinya adalah mulut lo itu banyak menghayal. Tong kosong bunyi nyaringnya. Dia itu tong kosong bunyi nyaringnya, nyaring banget bunyinya. Jadi besok ngomong A, besok B, besok C, besok D, nggak bakalan sinkron. Kalau beda sama mulut gue itu nggak usah pakai ngucap, pasti ada pembuktian. Karena gue tipe, kalau lo tahu sendiri Capricorn adalah orang yang tegas, bekerja keras, gigih dan kuat gitu loh. Orang Capricorn itu aduh bener-bener strong gitu kan. Biarin aja lah, biarkan waktu yang menjawab. Kalau gue mah harus move on, dan gue harus mikirin diri gue sendiri. Ngapain gue harus mikirin orang? Mendingan sekarang punya duit beli iPhone, punya duit beli emas, punya duit ke Bali, punya duit kita bayar orang. Simple hidup, ngapain bikin pusing? Udah jelas gue kasih tahu apa adanya. Gue itu tidak pernah ngewek sama siapapun. Awal-awal kenapa gue ngonten itu kan baru tahun ini aja kan. Karena udah capek, gue udah begah. Mau ngapain gue jadi orang baik? Kita jadi orang baik aja nggak dinilai, apalagi kita jadi orang jahat. Musingin amat hidup, yang penting makan ya kan, bisa beli iPhone. Simple hidup.
kita baik, kita alim, kita rajin sholat, nggak ada yang nilai. Udah, telan aja buat diri sendiri. Gue dicap jelek, gue dicap jahat, gue dicap perek, gue dicap segala macem, biarin aja, diemin aja. Yang penting kita fokus cari duit. Hari gini mentingin kehormatan. Orang-orang yang pakai jilbab aja jadi selingkuhan, punya anak banyak, nggak punya kehormatan, cuek aja. Yang penting bertahan hidup dan bisa makan, naik mobil gitu aja intinya. Ngapain pusing masalah harga diri?